Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk besok ya, dan mungkin lusa ya, seperti itu ya. Jadi biasanya valid untuk 1 sampai 2 hari. Pada saat saya bahas ini sudah end of day ya, sudah penutupan tanggal 11 Desember 2023 ya, hari Senin ya, seperti itu ya. Jadi untuk besok 12 dan 13 ya. Dan saya akan bahas totalnya 14 saham. Kemudian saya bagi menjadi dua bagian ya, bagian pertama dan bagian kedua. Untuk bagian pertama ini saya langsung bahas saja, saya sharekan chartnya. Em, Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham AMMN ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk saham AMMN ini dia masih bisa naik lagi ya. Jadi sebenarnya untuk AMMN ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Yang ikutin saya, Anda bisa buy di 6250 atau 6675 ya. Ini kan dia sudah berhasil ditutup di atasnya 6675 ya. Kalau kita lihat ya, dia sudah berhasil naik ke atas 6675. Ini yang mau buy boleh ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 7.000, kita boleh tambah lagi average up. Target price berikutnya 7.500, 8.000 dan 8.500 ya. Memang swing high-nya di sebelumnya di sini di 8350, tapi tetap saya menggunakan acuan dari trading range yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi nggak saya rubah-rubah untuk acuan trading range-nya. Maaf. Kemudian untuk stop loss-nya bagi yang sudah punya, Anda bisa pasang di 6675 ya. Kemudian maksimum stop loss-nya Anda pasang di 6250 atau di low-nya tanggal 7 Desember 2023 di 6225. Jadi untuk AMMN ini kalau yang mau spekulasi buyback boleh atau buy on weakness boleh ya. Nah, seperti itu ya. Tapi jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Kalau habis seperti itu, mungkin menjawab pertanyaan apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar atau apakah masih bisa ke 8350 ya, selama dia bertahan di atasnya ini ya 6250 ya, minimal ya, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 8350. Jadi selama bertahan di atas 6250 pasang aja stop lossnya di 6225. Maksimum stop lossnya Anda pasang di 5850. Itu swing low dari tanggal 1 Desember 2023. Tapi kalau 5850 mungkin terlalu jauh ya. Jadi saya pakai acuan 6225 aja. Ini low-nya tanggal 7 Desember 2023. Kalau turun banyak itu lebih baik jual dulu ya semuanya ya. Kalau habis seperti itu ya. Cukup. Kemudian berikutnya untuk Pani. Nah, Pani ini sebenarnya garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. Jadi 4960, kemudian 5200, 5400, 5600, dan dia ditutup di 5875. Ya kan? Kalau kita continue dari trading range yang saya sudah gambarkan, saya pakai acuan setiap kelipatan Rp200 ya. Jadi ini target price-nya berikutnya karena bisa pakai acuan 5800, 6000 ya seperti itu ya. Kemudian setelah 6.000 berikutnya lagi 6.200 begitu ya. Jadi setiap kelipatan 200 ya. Ini tengah-tengahnya pakai acuan 5.800 ya. Nah, masalahnya dengan Pani adalah dia ada aksi korporasi right issue ya. Jadi eh, untuk kumditnya untuk Pani ini untuk right issue-nya sebentar saya lihatkan ya untuk Pani ya. Jadi di corporate news di aplikasi Mirai Asset ya. Sebentar saya lihatkan. Nah, di situ tercatat Pani rasionya untuk right issue-nya 200 saham lama, jadi 200 lembar saham lama mendapatkan hak untuk membeli 31 lembar saham baru di harga 5.000. Kemudiannya tanggal 30 November 2023. Nah, kalau kita lihat penutupan tanggal 30 November 2023 itu ditutup di 4.700 ya untuk Pani ya. Jadi kalau kita hitung harga teoritisnya ya, 4.700 dikali 200 ya, dalam tanda kurung ya. Kemudian ditambah 31 dikali 5.000 harga pelaksanaan right issue-nya. Kemudian tutup kurung, semuanya dalam kurung besar dibagi 231. Jadi rasio antara saham lama dan saham barunya seperti itu ya. Nah, hasilnya harga teoritisnya adalah 4.740. Sedangkan kalau kita lihat harga penutupan untuk saham Pani itu dia ditutup di 5875 ya. Trading periodnya terakhir adalah besok tanggal 12 Desember 2023. Sesi 1 ya seperti itu ya. Jadi setelah sesi 2 dia sudah nggak ada lagi R-nya ya. Entah Anda sudah ditradingkan atau Anda sudah tebus ya. Seperti itu. Jadi kalau Anda nggak tebus right issue-nya, maka Anda akan mendapatkan istilahnya itu
loss ya. Jadi Anda sebetulnya kalau Anda jual kan Anda masih bisa jual ya seperti itu ya. Tapi kalau Anda misalnya sengaja untuk menghanguskan, Anda nggak mau tebus ya, ya berarti hangus ya. Atau kalau Anda coba jual tapi nggak laku gitu ya. Dan coba saya lihatkan harga paninya berapa ya terakhir ya. Jadi kalau kita lihat sih dari harga paninya ini em, nggak terdeteksi di sini ya sebentar. Nah, kalau kita lihat sih harga pani R-nya ini terakhir dia di harga Rp13 ya. Jadi terserah sih Anda mau jual atau enggaknya ya. Ini kalau nggak salah di catatannya Mira Asset ini dari corporate action ya. Maka trading periodnya kalau kita lihat tadi ya, right isunya untuk money, sebentar ya, itu dia cum date-nya tanggal 30 November, kemudian trading periodnya 6 Desember sampai 12 Desember. Jadi besok terakhir ya, sampai sesi 1 ya. Sesi 2 sudah nggak ada, jadi kalau Anda mau jual silakan jual, kalau mau tebus ya berarti Anda tebusnya harga 5.000 ya seperti itu ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Sunar? Yang belum punya bagaimana? Jadi yang belum punya ada baiknya jangan beli dulu. Itu saran saya. Kenapa Pak Sunar? Katanya follow the trend by Hazel Air. Ya, tapi pengecualiannya karena dia ada aksi korporasi ya. Nah, setelah right issue karena harga teoritisnya di 4740 ini sebenarnya sama dengan garis yang saya gambarkan sebelumnya, titik breakout di sini ya, swing high-nya sebelumnya. Jadi kalau misalnya Anda buy, ini ada kemungkinan dia bisa turun koreksi sampai 4740 ya setelah eh, trading periodnya lewat ya seperti itu. Karena sebelumnya kalau kita lihat hari ini aja dia dibuka di 4.700, kemudian kalau kita perhatikan di intraday-nya itu dia chartnya seperti ini ya. Jadi fluktuasinya sih lumayan ya. Jadi dia kalau kita lihat ini jam 13.45 masih di bawahnya 5.200-an ya. Kemudian dia sekitar jamnya sekitar jam 2-an ya. Dia lompat naik ke atas, jadi ke breakout ke 528 5250, kemudian naik terus tinggi banget ya. Kemudian dia koreksi sampai berkonsolidasi, dia gagal untuk tembus di atasnya 5875 ya. Kemudian dia turun, sebentar saya lihatkan itu batas arahnya enggak ya untuk pani kok dia enggak sampai ke atas 5875. Sebentar saya lihatkan dulu. Untuk pani ya itu batas arahnya ya 5875 ya. Jadi dia itu berfluktuasi tinggi dan dia ditutup di harganya di sebentar ya 58, sebentar dia ditutupnya di 5875 ya closingnya untuk pani ya. Sebentar saya lihatkan ya 5875 ya pas di high-nya ya. Jadi ini pas di arahnya ya. Jadi kalau kita perhatikan ini masih resiko ya. Jadi kalau misalnya Anda mau beli lebih baik tunggu di bawah aja, nanti tunggu buy on weakness entah perkiraan saya kalau mau buy on weakness ya mungkin di sekitar area 4.740 ya. Atau paling bawah sendiri di 4.000. Artinya kalau turun di bawah 4.740 Anda jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Ya. Setelah itu kalau dia naik lagi ke atas 4960, garis-garis yang sudah saya berikan, Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya masih tetap sama mengikuti yang sebelumnya 5.200, 5.400 dan seterusnya. Ya. Jadi tunggu aja setelah proses right issue-nya itu selesai ya. Jadi setelah trading date-nya besok selesai, Anda kalau mau buy ya tunggu aja nanti di area buy on weakness-nya aja atau buy high sell higher. Tapi kalau buy high sell higher saya rasa sih masih resiko ya. Jadi kalau buy high sell higher ya memang naik ke atas 5875 ya langsung HK ya. Tapi masalahnya resikonya ya di situ. Aksi korporasinya kita nggak tahu setelah trading periodnya selesai apakah dia diturunkan atau dinaikkan lagi diterbangkan ke atas ya kita nggak tahu. Tapi kalau dari harga teoritisnya 4740 ya yang mana dibandingkan dengan selisih harga sekarang di 5875 penutupannya, maka selisihnya kan eh, kenaikannya 23,94% ya. Jadi terlalu tinggi juga ya sih dari harga teoritisnya. Jadi hati-hati aja yang sudah punya jangan lupa untuk pasang trailing stopnya kalau misalnya masih sempat jual ya. Kalau turun bayar 5.800 jual dulu atau 5.600 jual dulu ya. Atau kalau misalnya nggak sempat Anda bisa langsung
buang ke kiri aja, jadi nanti otomatis dia bisa buang ke level yang Anda mau at least ya seperti itu ya. Memang ada resiko drag down juga sih, teman. Kalau drag down biasanya kalau kita pasang over jual di mana dia nggak mungkin jual lebih rendah dari yang kita pasang ya. Kecuali kalau beli bisa lebih rendah, tapi kalau jual kita pasang di harga misalnya kita pasang di 5.600. Kalau misalnya dia dibuka drag down, nggak mungkin langsung pasangan jual kita itu langsung di drag down ya. Kalau beli memang dari harga atas bisa ke bawah, kebeli lebih murah. Tapi kalau jual biasanya enggak. Tapi bisa drag up ke atas kalau biasanya kalau dikejual lebih mahal bisa. Tapi kalau lebih murah enggak ya. Jadi Anda kalau mau ya langsung buang aja di 5.600. Kalau mau pasang langsung beli aja. Karena kita nggak tahu apakah ini bisa naik lagi setelah aksi korporasi atau bakalan turun ya nggak ada yang tahu pasti. Ya. Lebih baik yang belum punya lebih baik tunggu aja lah. Kayak Omnibus atau pilih saham yang lainnya lebih baik ya seperti itu daripada nanti memaksakan diri nyangkut ya menyesal ya seperti itu ya karena ini memang asli kooperasi right issue trading period hari terakhir besok tanggal 12 Desember 2023. Waktu cukup. Berikutnya BMRI Bank Mandiri dia mulai rebound. Ini area BMRI sudah saya gambarkan ya untuk Bank Mandiri. Jadi dia ada testing area 5.600 sampai 5.625. Jadi kalau dia memang kadang-kadang kalau buy on weakness itu nggak sampai dipotong ke bawah ya. Kadang-kadang dia disentuh, kadang-kadang hampir disentuh tapi nggak disentuh ya seperti itu. Tapi di sini saya sering sebutkan ya, kalau dia berhasil higher high, jadi kita boleh mulai nyicil buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu agresif karena dia masih sideways dan MA20-nya kan kalau kita lihat kan masih di atasnya harga closing sekarang ya. Jadi harga closingnya kan masih di bawahnya MA20-nya. Jadi jangan terlalu agresif sebanyak-banyaknya seperti itu. Tetap buy on weakness kalau mau tunggu lagi di 5.500 atau 5.625 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kalau dia berhasil rebound masuk ke atas kita persen buy. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 5.775 kita tambah lagi atau average up. Mau langsung HK sih boleh aja. Ya seperti itu ya. Untuk Bank Mandiri terus terang aja saya masih ada hold ya seperti itu ya. BBCA saya juga masih hold ya walaupun masih loss. Lossnya nggak terlalu banyak sih, tapi kalau dilihat dari jumlah lot yang saya punya sih lumayan lossnya. Tapi saya masih bisa tanggung resikonya lah. Jadi saya masih hold sisanya untuk BBCA. Kalau BMRI juga saya masih ada ya. Seperti itu ya. Jadi sejauh ini sih memang masih loss ya untuk BMRI ya. Lossnya sekitar sampai 1,7%-an ya seperti itu ya. Tapi masih oke lah ya. Saya masih hold ya. Memang sebelumnya sempat jual sedikit, kemudian jual lagi, kena cut loss pertama, saya jual, kemudian dia turun lagi kan. Ini saya belum buyback, karena dia belum berhasil naik ke atasnya. Dan sore-sore tadi sebenarnya saya mau buyback, tapi berhubung sibuk, jadi saya nggak sempat buyback ya, seperti itu ya. Karena hari pagi ini, mulai pagi, saya itu ngantarin ayah saya untuk operasi mata katarak ya, yang sebelah kanan. Sebelumnya sudah operasi sebelah kiri, sukses. Yang kali ini sebelah kanan ya, seperti itu. Jadi ini BMRI masih ada potensi untuk naik ke 6.000. Kalau mau buy-nya bertahap aja. Cukup ya. Berikutnya TLKM. TLKM sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya, yang ikutin weekly meeting saya hari Sabtu ya. Itu harusnya kalau tertarik kan saya sudah bilang ya, boleh buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout naik ke atasnya hanya 3950 kita boleh buy. Nah, di sini kalau mau tambah lagi average up naik ke atas 4.000 kita boleh tambah lagi. Atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya 4.200 sampai 360. Dan juga kalau dia naik lagi ya berarti 4.500. Mungkin pertanyaannya Pak Sunar, apakah ini bakalan turun lagi Pak Sunar? Karena dia sudah naik tinggi, sudah jauh di atas MA20. Koreksi sih bisa terjadi kapan saja. Ya, seperti itu ya. Kalau misalnya Anda takut buy high sell higher, Anda boleh buy on weakness di area sekitar 3.700-an. Ini yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Atau sekitar area 3.800-an ya. Ini ada dua area ya yang terdekat ya. Maksimum sih di 3.500-an di sini ya. Tapi saran saya tunggu di 3.700 saja, jangan di 3530. Kalau 3530 terlalu ke bawah ya. Tapi terserah Anda sih kalau memangnya dikasih 3530 kalau dia berhasil rebound lagi mau buy ya seperti ini ya sebelumnya ya boleh aja. Tapi menurut saya sih mungkin koreksi wajarnya sampai 3.700 ya. Kalau di bawahnya dia akan resiko karena kalau dia turun lagi dia bisa turun di bawahnya 3390 ya agak jauh juga ya seperti itu, dari 3.700. Ya, makanya saya sarankan buy on weakness di 3.700 atau 3.800. Kalau misalnya buy on weakness kita nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Kalau dia dibuka masih naik ke atasnya 3.980 atau naik ke atas 4.000, ya kita boleh mulai buy. Kalau yang belum punya, kalau mau tambah lagi average up silakan ya.
Kalau takut-takut ya tunggu buy on weakness saja ya, daripada nanti eh, Anda beli kemudian turun Anda bingung ya seperti itu ya. Ya kalau bingung ya tunggu buy on weakness saja ya kalau takut ya. Atau kalau nggak takut ya buy high sell higher naik ke atas 4.000 ya, breakout target price berikutnya di 4.200 ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya di sini kan dia sering kali ya di sini ya saya kasih tanda naik ke atas 3.900 kemudian nggak lama lagi naik ke atas 4.000 tapi dia seringkali dia naik kemudian turun lagi ekor panjang seperti ini ya kemudian naik lagi ya seperti konsolidasi. Jadi Anda pasang aja stop lossnya di area sekitar 3.800-an ya seperti itu ya. Kalau mau pasang stop loss terdekatnya maksimum stop lossnya di 3.700 ya. Kurang lebih cukup ya untuk Telkom. Berikutnya BBYP, kalau nggak salah dia ada aksi korporasi, tapi saya cek kok di sekuritas Mirae, terus sekuritas lainnya kok nggak ada ya informasinya ya. Em, saya juga bingung ya. Kalau nggak salah sih Desember ya. Malah saya tadi lihat tuh kok nggak ada informasinya atau saya ketinggalan atau gimana ya. Nanti yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Karena saya cek di Mirae Asset nggak ada. Terus sekuritas lain Stockbit juga nggak ada keterangan. Di sekuritas lain juga nggak ada. Apa nggak terupdate atau gimana ya seperti itu. Ini memang inverted hammer ekor panjang ke atas ya. Memang kalau kita lihat dia higher high dari swing high sebelumnya. Nah, strateginya kalau sudah punya ya Anda pasang aja kalau belum pasang trading stop ya. Karena sebelumnya saya sudah sebutkan ya. Kalau turun dibayar 380 ya, lebih baik pasang trading stopnya ya kan jual sebagian, kalau turun lagi di bawah 324 Anda jual dulu semuanya. Tapi kalau dirasa 324 terlalu jauh, Anda bisa pakai acuan swing low yang di sini 342. Jadi kalau turun di bawahnya 342 lebih baik jual dulu ya. Ada kemungkinan dia akan testing MA20-nya. Sebenarnya untuk BBB ini uptrend-nya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sebentar, MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya ya. Jadi kalau mau buy high sell higher naik ke atas 380 kita buy, atau yang belum punya ya silakan buy ya seperti itu ya. Yang sudah punya ya average up ya. Kemudian naik lagi breakout ke atas 416 ya kita tambah lagi target price berikutnya di 450, 498 dan 565. Kalau nggak salah sebelumnya rencananya right issue-nya di harga atas ya dari harga yang terakhir. Tapi entah kenapa kok saya nggak terima informasinya ya seperti itu ya. Atau masih belum ya. Nah, seperti itu. Karena ini masih bisa potensi untuk naik lagi selama dia masih bertahan di atasnya 324. Kalau mau buy and weakness maksimum di 300. Tapi kalau sudah turun di bawah 300 ya dia sudah selesai ya. Ada kemungkinan dia balik lagi downtrend. Ya. Karena kebanyakan BBB ini kan dia hanya sentimen right issue saja. Kalau right issue-nya sudah selesai ya dia akan turun lagi atau koreksi atau sideways ya seperti itu ya. Kecuali kalau ada sentimen positif lainnya ya dia bisa naik lagi. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan ya seperti itu ya. Saya juga heran kenapa kok di grup saya masih ada yang tanya, Pak Suntar BBNI gimana? Apakah sudah buy? Padahal saya sudah buat videonya ya seperti itu ya. Mungkin sibuk kali ya, sibuk banget sehingga dia nggak bisa nonton ya, sehingga cuma tanya doang ya seperti itu ya. Ya. Jadi saran saya sih kalau memang Anda itu tradernya masih pemula ya, ya budayakanlah rajin menonton ya seperti itu ya. Kalau kecuali kalau Anda sudah expert nggak perlu nonton videonya Pak Sunar sih nggak masalah juga karena kan Anda sudah expert ya seperti itu. Tapi kalau Anda masih pemula, apalagi kalau masih tanya-tanya di grup ya, ya budayakan untuk rajin nonton lah ya. Padahal ini sudah saya bahas ya. Jadi testing MA20-nya kalau dipotong dari atas ke bawah menjelang penutupan atau besok paginya Anda boleh buy ya kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas MA20-nya. Nah, sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di low-nya hari ini tanggal 12 Desember tanggal 11 Desember 2023 ya. Nah, dia low-nya di 5.050. Jadi kalau turun bayar 5.050 ya jual dulu. Atau kalau yang belum punya buy-nya kalau naik ke atas 5.200 atau 5.225 kita barusan buy ya yang belum punya, atau yang mau average up silakan target price berikutnya di 5.400. Memang di sini high-nya hanya sampai 5.350. Tetapi garis yang sudah saya berikan sebelumnya di 5.400 tetap acuannya sama ya. Jadi kalau breakout ke atas 5.400 tambah lagi boleh target price berikutnya di 5.600 dan 5.800 untuk BBNI ya. Lebih cukup. Berikutnya GZCO masih sentimennya masih naik kuat ya untuk GZCO ya. Nah, kalau kita perhatikan GZCO ini kalau kita mundur ke belakang ya, ini garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. 179 pas kena ya. Ini saya ambil dari high-nya sebelumnya 1 Agustus 2022. Ya, dan ini nyentuh dan turunnya. Jadi kalau resisten dia nyentuh atau kemudian dia turun ya berarti gagal ya, berarti saatnya jual pasang trading stop-nya. Sebenarnya yang ngikutin saya harusnya sudah tahu pasang stop loss-nya di mana atau trading stop-nya karena di sini pakai acuan high yang sebelumnya. Saya sudah sering sebutkan ya. Jadi kalau kita lihat high-nya yang kemarin tanggal 8 Desember 2023 hari Jumat itu hanya di 163.
Jadi kalau dia naik lagi tembus ke atasnya 163, kemudian dia gagal ya pasang trade stopnya di 163. Turun lagi pasang stop lossnya di 153. Ya seperti itu ya. Jadi kalau sudah di bawahnya 153 ya ada kemungkinan dia bisa testing 137, 119. Memang ekornya panjang ke atas dan panjang ke bawah ya seperti itu ya. Yang sudah punya ya kan Pak Suntar kalau sudah punya bagaimana? Ya kita lihat aja tanggal 8 Desember 2023 itu dia close-nya di 146 close-nya. Hari Jumat ya, 146. Jadi kalau besok tanggal 12 Desember 2023 hari Selasa dia turun di bawah 146 lebih baik kurangi posisi, turun di bawahnya 137 jual semuanya untuk GSCO ya. Apakah ada aksi korporasi right issue kemudian saham repo dan lain-lain saya nggak tahu, saya nggak cek beritanya, Anda cek sendiri ya. Bukan berarti saya itu ngawur bahas saham kok nggak bahas beritanya atau gimana. Ya silakan cek sendiri ya seperti itu ya. Karena kalau saya harus cek satu persatu beritanya nanti saya tambah pusing ya. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, trennya masih super bullish walaupun dia ekornya panjang ke atas kalau yang bawah. Memang fluktuasinya tinggi. Ya kalau nggak biasa seperti ini, saran saya jangan memaksakan diri ya. Harusnya ngikuti saya juga kalau mau buy and weakness trading ya juga harusnya sudah tahu ya. Ini sudah saya gambarkan area buy and weakness-nya di 137, 119 dan 103-an-nya. Jadi sama kalau misalnya besok Selasa dia fluktuasi kalau mau trading baik copet-copet atau scalping ya tunggu aja 137 ke bawah, jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita persen buy. Kalau masih turun ya tunggu di 119 atau di 103 ya. Tapi kalau sudah di bawah 103 lebih baik jangan buy on weakness sih. Karena dia sudah selesai ya. Kemungkinan besar proyeknya ya dalam tanda petik proyeknya goreng-goreng saham kemungkinan sudah selesai ya. Tapi tetap cek ya apakah ada aksi korporasi dan lain-lain saya nggak tahu ya beritanya kenapa bisa naik tinggi saya juga nggak tahu. Saya di sini hanya fokus ke pergerakan harga sahamnya. Apakah sentimen dengan orang terkaya yang PP itu Pak Suntar katanya saya nggak tahu ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup nanti bersambung ke bagian kedua ya. Jadi ini saya buatnya NOD ya, penutupan tanggal 11 Desember 2023. Biasanya saya buatnya pada saat sesi satu break karena ada kegiatan, ada urusan saya nggak bisa. Saya bahasnya penutupan tanggal 11 Desember untuk besok tanggal 12 dan besoknya masih valid ya. Kadang rekomendasi saham harian itu 1-2 hari masih valid lah seperti itu ya. Asalkan dia itu masih bertahan di atasnya garis-garis yang sudah saya berikan ya. Uptrendnya juga masih valid ya berarti masih bisa dipakai referensinya. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian di akhir video saya ucapkan selalu semuanya saya doakan semua selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.